Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Jadi Imam Malik rahimahullah tadi alasan filosofisnya adalah salat di Masjid Nabawi lebih afdal. Yang kedua, bahwasanya bertambah langkah kita dalam berbuat taat. Kan bertaat itu daripada mulai di Zulhulaifah tambah beberapa mil lagi, lebih kurang 21 kilo dari Masjid Nabawi ke Zulhulaifah. Jadi daripada yang asalnya 421 km sampai ke kota Mekah menjadi 440 lebih. Kan lebih banyak jaraknya. Bukankah ketika kaki diangkat berbuat taat, mengangkat derajat, ketika diturunkan menghapus dosa? Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Cuman syubhat ini, alasan-alasan logis dan filosofis ini disampaikannya ke siapa? Ke Imam Malik, alimul Madinah, ulama besarnya Madinah. Bukan hanya Madinah, bahkan di dunia Islam pada waktu itu, di masa Imam Malik ada 4 maraji' lil fatwa, 4 orang ulama besar dunia Islam yang menjadi rujukan fatwa dari manapun orang datang. 1 Imam Malik di Madinah, 2 Imam Al-Laits ibn Sa'ad di Mesir. Pada lupa semua dek, pakai tangan kiri di tanganan lah, salah ini. Yang ketiga Imam, dapat dulu lupa, Sufyan Ats-Tsauri di Irak. Kemudian Imam Al-Auza'i di Syam. Kalau tuan tak tahu, Syam waktu itu tuh adalah 4 negara sekarang tuh: Lebanon, Syria, Palestina, Jordania. Itu muftinya waktu itu seluruhnya itu Imam Al-Auza'i, rujukan orang. Kalau Hijaz, Imam Malik ibn Anas, Mesir dan seterusnya ke atas Imam Laits ibn Sa'ad, Irak, Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Ats-Tsauri. Inilah Imam Malik rahimahullah. Lalu dia bilang, la taf'al ya akhi, jangan kau lakukan itu, jangan kau lakukan itu. Kenapa? Bukankah innama amyalun aziduha fit ta'ah ya Aba Abdillah? Kenapa saya tidak boleh buat? Bukankah ini beberapa mil, berapa kilometer saya tambah berbuat taat? Apa salahnya menambah sesuatu berbuat taat? Kan dia tidak buat dosa kan? Kan ada dia buat dosa. Berihram sebelum Zulhulaifah, menambah sekitar 21 kilo lebih, ya 21 kilo dalam kebaikan. Logis kan? Berdosa dia melakukan kebaikan, melangkah dalam ketaatan, berdosa enggak? Hah? Berdosa enggak buat kebaikan? Hah? Kalau ditanya berdosa buat kebaikan, jawaban kita serentak, tidak. Enggak berdosa berbuat kebaikan. Tapi dosanya di mana? Kok dilarang sama Imam Malik? Apa jawaban Imam Malik rahimahullah ta'ala? Inni akhsha alaikal fitnah. Saya takut kamu terkena fitnah. Atau apa itu fitnah? Yaitu menyebabkan perselisihan umat berkepanjangan gara-gara mengada-ngada dalam agama. Fitnah itu membuat kita bermusuhan lebih daripada bermusuhan gara-gara ajok tanah. Ajok tanah tahu? Sempadan. Nah, sempadan tanah kan banyak bermusuhan itu kan? Iya. Kan banyak bermusuhan gara-gara sejengkal, sehingga akal pun dangkal gara-gara itu. Sejengkal ini beliau lama di pertanahan, tahu di beliau Masya Allah. Tapi saya belum pernah berkasus dengan beliau menyampaikan kasus, alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kaum muslimin, nah kok bisa jadi fitnah? Ya karena melakukan sesuatu yang tidak ada dasarnya dari Sang Purnama yang telah menerangi. Ini jangan-jangan nanti menjadi awan penutup, mendung penutup orang sampai ke sunnah
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inni akhsha alaikal fitnah, saya takut kamu terkena fitnah. Dia belum puas juga. Ini kan orang yang setengah paham agama, mungkin setengah paham agama. Ya kalau setengah paham ini payah meyakinkannya. Lebih baik yang tidak paham sama sekali. Yang setengah paham, yang punya wawasan keagamaan, apalagi yang sudah punya strata tinggi dalam agama, itu lebih susah. Sebab apalagi yang biasa dengan pikiran logis, alasan filosofis, studi akademis. Dia lupa bahwa agama ini bukan alasannya, bukan alasan logis, bukan filosofis, tetapi adalah alasan wahyu yang turun dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita bukan sedang membuat rencana pembangunan, bukan sedang membuat rencana acara, tidak. Ini adalah agama. Maka kata Nabi, kata siapa? Imam Malik rahimahullah, akhsha alaikal fitnah. Dia bilang, ayu fitnatin hadha ya imam? Fitnah apa pula? Lalu Imam Malik rahimahullah membacakan kepadanya surat An-Nur ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum azabun alim. Hendaklah merasa takut dan khawatir orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitnah, mereka kena fitnah. Berapa banyak gara-gara alasan logis dan filosofis seperti ini yang memahami setengah paham ini membuat perpecahan umat semakin menganga. Jurang pemisah antara kita semakin melebar. Ya kan? Kan ya?